mimpi waktu kecilku nggak terlalu impact ke aku sekarang, sejujurnya. Karena menurutku sih mimpi itu pasti evolving, ya kan. Mimpi itu bisa datang, pasti mimpi itu datangnya dari influence yang kita dapatkan sehari-hari mungkin ya. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu mungkin mempengaruhi mimpi kita gitu. Dan semakin besar wawasan, makin luas hal-hal yang kita eksplor, otomatis kita pasti akan mencoba memperlebar mimpi yang kita punya juga. Dan itu sebenarnya berjalan. Justru ngerasa passionate-nya dulu awal-awal. Sekarang sih lebih ke arah ya mungkin udah blend in ya rasanya semua gitu ya. Mungkin ya banyak yang bilang passion ya, kata-kata sempat overuse juga tuh kata-kata gue kerja karena passion ya. Itu sempat ada masanya seperti digunakan terlalu berlebihan sampai kayak aduh gue malas dengar kata-kata passion. Sempat ada masanya kan ya. Cuman menurut aku sih lebih ke arah nggak masalah ya kerja sesuai passion ya, tapi itu tadi balik lagi kalau ketika kita melihat passionnya itu passion yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa benar-benar workout gitu ya, passionnya itu terhadap ekonominya kita gitu ya, otomatis itu akan returnnya lebih cepat gitu. Cuman kan ada beberapa yang mungkin dia ngerasa kayak gue pengen bekerja sesuai passion, cuman passionnya mungkin secara nilai ekonominya atau value ya ekonomi value-nya mungkin saat ini masih kurang tinggi. Dan dia masih punya effort gimana caranya dia sebagai agent of the specific passion ini bisa untuk monetize supaya ya dia bisa menghasilkan lebih baik lagi misalnya seperti itu. Nah hal-hal itu kan juga harus diconsider gitu. Jadi ya boleh bekerja sesuai passion, tapi kalau misalnya passion tersebut tidak bisa mengimbangi kebutuhan kita sebagai manusia gitu ya, itu harus punya jalan lain untuk kayak ya mungkin ya harus double job gitu, satu job yang mungkin menghasilkan untuk bisa ensure kita bisa punya income yang pasti gitu ya. Saat yang bersamaan ya udah pulang kerja malamnya kayak kalian gitu punya passion gitu. Dan menurut aku ya itulah ininya price to pay-nya gitu. Dan ketika menurut aku ini bisa dijaga gitu dan kalian believe dengan produk ataupun outcome hasil yang kalian bisa deliver untuk mungkin nanti ke audiens kalian gitu ya dan memberikan value ya one day ini bisa jadi sesuatu yang kalian bisa mungkin 5 tahun lagi lihat 5 tahun lalu kita baru bikin begini cuma kita meluangkan waktu malam capek-capek nyari narasumber gitu ya, terus harus besok terus mulai kerja lagi, tapi akhirnya 5 tahun kemudian kayaknya kalau kita nggak ngelakuin ini mungkin kita nggak sebesar ini ya sekarang seperti itu. Dan itu menurutku adalah perjalanan yang harus selalu di appreciate gitu, karena menurut aku semua yang besar pasti start dari sesuatu yang kecil gitu. Dan ya pertanyaannya tadi bagaimana muda pengen menjalankan passion ya, coba berpikiran wise lah, coba wise gitu. Karena kalau kalian berpikir oke, passion gue sekarang nggak bisa nggak bisa beliin, nggak bisa buat gue bayar makanan gitu ya, berarti gue harus ngimbangi sesuatu, gue harus berkorban untuk melakukan sesuatu yang bisa mengimbangi itu, yang mana mungkin pada suatu saat intensitasnya bisa berubah gitu kan, yang tadinya passion ini ternyata bisa memberikan hasil, otomatis gue bisa gain value, gain money, misalnya bisnisnya bagus, bisa ada investor segala macam datang segala macam, yang pada akhirnya yang tadinya satu punya pekerjaan yang untuk menopang seharian kita, jadi kita tidak perlukan, ya bisa jadi kita full di passionnya kita. Jadi menurut aku sih harus bisa wise aja dalam berpikir seperti itu, karena balik lagi nggak ada yang seindah itu dalam kita menjalankan semua pekerjaan, bahkan pekerjaan, dan menurut gue ya pekerjaan yang kita bilang ini passion gue, tetap pasti ada masalah dalam kerjaan itu, pasti akan naik turunnya gitu.
Yang membedakan adalah bagaimana kita bisa persisten menjalankan passion itu gitu. Karena kalau enggak, ya nanti berubah lagi passionnya. Habisnya ya bukan passion gue nih, aku pengen passion yang ini deh. Ada masalah dikit, bukan passion gue, ya itu nggak akan selesai gitu. Dan menurut aku sih ya dunia ini keras gitu, dan ya untuk kita menghadapi ini ya kita nggak bisa nggak bisa mengeluh istilahnya. Harus punya determinasi kuat, harus punya ya persistensi itu pasti. Dan itu yang gue bilang gimana caranya sewise mungkin kita berpikir kalau kita mau ngedit passion ya kita harus ngimbangin nih. Tapi ternyata dari awal passionnya udah bisa menghidupi ya udah fully passion aja kalau gitu, dan itu nggak ada yang salah juga dengan itu gitu. Seperti itu sih. Nah, Oke, mungkin kalau aku boleh sampaikan ya, passionku adalah sekarang mungkin anything for family lah. Dan ya apapun yang aku kerjakan, bagaimana caranya ya suatu saat, maksudnya kayak apakah sekarang atau nantinya tuh long term gitu bisa membuat aku punya banyak waktu sama keluarga aku, bisa ya waktu sama keluarga. Karena ya pada akhirnya ketika itu menjadi dorongan aku ya buat bekerja, ya pada dasarnya sih sebenarnya kalau misalnya pasti ini back and forth sih. Kalau aku melihatnya kayak aku pengen bisa punya waktu banyak, aku pengen bisa hadir present ke keluargaku dengan mood yang baik. Otomatis aku bekerja di tempat yang aku juga suka kerjaannya, aku juga suka purpose-nya balik lagi gitu. Dan ketika itu jadi satu kesatuan gitu, aku ngerasa ketika punya goal ataupun ya mungkin aku bilang passion aku adalah bagaimana aku bisa membahagiakan keluargaku, adalah menjadi menjadi spirit aku dalam bekerja juga gitu. Dan akhirnya aku jadi memilih, aku pengennya kerja yang mana kerjaan itu bisa membuat aku punya waktu sama keluarga gitu kan. Kedua, misalnya aku bekerja di tempat yang sebenarnya aku juga suka banget sama kantornya, suka sama environment-nya, suka sama purpose company-nya, baik lagi karena setelah dari kerja aku pasti ketemu keluarga. Kalau aku nggak suka, aku pasti bad mood, pasti yang ada suasananya nggak enak gitu. Jadi itu yang akhirnya menyatukan lah passion aku dalam bekerja sekarang. Karena emang bisa dibilang kalau kalian mungkin nanti kalau sudah mulai berkeluarga juga akan ada rasa-rasa akan ada evolving juga tuh dari passion dulu zaman masih bujangan sama berkeluarga tuh pasti passionnya agak berbeda sih. Kalau dulu sih aku mungkin kalau boleh cerita awal-awal Gojek ya passion aku adalah aku berambisi untuk bisa leading menjadi seorang expert di bidang teknologi, ticketing teknologi and entertainment teknologi company. Industri, sorry. Aku pengen jadi orang yang paling mengerti, memberikan inovasi terbaik, berikan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru untuk industri entertainment dan ticketing, seperti itulah dulu modelnya. Jadi kayak Sabtu Minggu ngantor, ngajakin teman-teman yang pada mau ngantor, kita brainstorm bikin apa nih ide gila apa lagi nih kita bisa bikin. Dulu tuh kayak gitu banget gitu. Tapi akhirnya makin seiring jalannya waktu aku udah mulai berpikir, sekarang tuh udah ada penerusnya untuk yang bagian itu tuh. Jadi aku kita masuk ke tahap berikutnya, passion aku lebih ke arah gimana caranya aku bisa melakukan ini semua untuk keluarga aku, seperti itu sih. Apa tuh punya cita-cita selalu berubah-ubah tiap beda umur ya, beda fase umur gitu ya. Waktu masih kecil banget pengen jadi insinyur mesin karena ayahku dulu seorang insinyur mesin gitu ya. Dan ya karena kecil ya taunya kalau orang tua aku apa ya pengennya itu. Cuma sampai berjalannya waktu aku berpikir kayaknya nggak bisa deh, nggak strong di engineering yang sifatnya mesin seperti itu ya. Akhirnya sempat punya ada masa-masa kuliah, masa SMA tuh justru agak aneh nih, mimpinya tuh pengen jadi musisi. Karena aku dulu ngeband, anak band lah, SMA itu anak band. Pengen berkarir sebagai musisi dan maksudnya pengen seriusin gitu ya. Cuman waktu itu memang kayaknya agak ditentang
bukan tentang sih, agak di challenge sama orang tua gitu. Tetap harus ada apa namanya, dimintanya waktu itu tetap harus ada formal education lah yang diambil. Tapi akhirnya aku tetap jalanin, aku tetap bermusik, cuma aku menyadari ternyata bakat aku di musik tidak segitunya juga. Kayaknya emang ya udah, alhamdulillah aku tetap ada backup plan waktu itu. Bukan backup plan sih, ya jadi main plan-nya gitu ya, jadi di bidang akademisnya waktu itu. Jadi memang nggak pernah punya mimpi untuk menjadi bekerja di startup, itu nggak, dari dulu apalagi nggak tahu ada startup ya zaman dulu ya. Jadi memang menurutku sih mimpi waktu kecilku nggak terlalu impact ke aku sekarang sejujurnya. Karena menurutku sih mimpi itu pasti evolving, ya kan. Mimpi itu bisa datang, pasti mimpi itu datangnya dari influence yang kita dapatkan sehari-hari mungkin ya. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu mungkin mempengaruhi mimpi kita gitu. Dan semakin besar wawasan, makin luas hal-hal yang kita eksplor, otomatis kita pasti akan mencoba memperlebar mimpi yang kita punya juga. Dan itu sebenarnya berjalan ketika aku udah mulai bekerja gitu. Dan sejujurnya aku bukan sosok yang ambisius sih. Model aku tuh orangnya sebenarnya lumayan yang konten aja gitu ya, puas gitu, nggak mau terlalu yang menonjol juga, nggak pengen yang tapi nggak pengen terlalu tertinggal juga, tapi nggak mau yang harus terlalu terdepan gitu, karena aku tahu untuk menjadi yang terdepan itu pressure dan bebannya sangat besar pasti. Jadi aku waktu itu mau main aman lah, istilahnya seperti itu. Cuman seiring jalannya waktu, aku dikelilingi sama orang-orang yang punya motivasi kuat, punya determinasi kuat, akhirnya aku juga jadi terpengaruh gitu. Kayaknya aku nggak boleh gini aja gitu. Kayaknya aku harus mencoba aku harus mencoba challenge, aku harus ngambil challenge baru, aku harus coba apa namanya, deliver ataupun deliver ya, pada dasarnya deliver atau itu lebih dari ekspektasi. Itu yang akhirnya sambil berjalan aku bisa lakukan sebenarnya karena dipengaruhi environment juga gitu. Karena kalau tadi pertanyaan adalah mimpi saat kecil, mimpiku bener-bener ya udah gitu aja gitu. Tapi mimpi itu terasah ketika aku udah mulai bekerja, mulai ketemu sama orang-orang yang emang apa namanya ya, itu punya well motivated ya, well determined juga. Akhirnya aku juga terpengaruh dan akhirnya ya aku jadi pengen beyond gitu, pengen kalau kerja ya harus beyond, harus lebih dari apa yang sebenarnya diekspektasikan gitu. Karena ya pada akhirnya yang akan mendapatkan benefitnya juga diri aku sendiri gitu, dari sisi experience-nya, dari sisi knowledge-nya gitu. Dan menurut aku kalau benefit sih pasti itu selalu ikut otomatis lah. Itu nggak ya, itu menurutku udah menjadi satu pakem aja terkait sama benefit. Itu sesuatu yang apa yang kita lakukan itu pasti akan balik ke kita dalam bentuk apapun yang menurutku sifatnya mungkin akan gaining kita dari sisi experience, benefit, knowledge, dan apa ya, dan apa ya, maksudnya mungkin untuk dia akan bisa lebih baik lagi seperti itu sih. Mungkin gitu ya. Karena kalau misalnya, jadi gini, aku mungkin boleh share mungkin ya, baik lagi aku tadi kan sebutkan aku tidak punya ambisi spesifik sebenarnya. Cuman aku setiap melakukan sesuatu aku pengennya apa namanya deliver sebaik mungkin ataupun beyond expectation gitu. Itu mungkin udah jadi bagian dari mindset aku juga gitu. Jadi misalnya kalau misalnya tadi disebut mimpi yang belum tercapai, mungkin kalau saat ini bisa dibilang nggak ada spesifik mimpi yang belum tercapai, cuman aku lagi merasa purpose aku waktu itu masuk Gojek, lanjut kita merger di Loket, dan terusnya seperti apa adalah aku pengen punya satu benang merah terhadap purpose of life aku dalam berkarir juga gitu. Selain waktu itu emang aku pengen belajar di teknologi yang apa namanya di Gojek dan Loket, sebenarnya aku lihat adalah ketika aku kenapa bekerja itu bisa apa namanya totalitas dan sepenuhnya dan fun dan apa namanya sampai malam kerja seneng, sampai maksudnya nggak ada beban sama sekali, rasa risih dan apa ya, maksudnya nggak ada rasa kayak nggak suka sama kerjaan, bahkan suka banget sama kerjaan ini waktu itu ya.
itu adalah purpose dari company-nya. Goals company-nya itu kan salah satunya Gojek pasti yang mungkin teman-teman tahu adalah social impact. Dan aku tuh merasakan perjalanan itu gitu dari 5 tahun lalu gitu sampai sekarang, bahwa impact yang diberikan terhadap banyak orang, terhadap perekonomian negara juga itu sangat nyata gitu ya. Dan itu yang sebenarnya aku juga bawa spirit itu ketika Gotix merger sama Loket juga punya goals yang sama gitu, tapi lebih spesifik mungkin ya. Apa yang dilakukan Loket sebagai teknologi company di ticketing dan entertainment adalah bagaimana caranya membuat ekosistem industri ini tuh bisa hidup dan bisa akhirnya memberikan impact terhadap perekonomian banyak orang gitu. Dan ini terus berlanjut, yang mana yang ingin kulakukan adalah kedepannya lagi apapun itu yang akan lalui, aku harus bisa meneruskan purpose itu gitu. Yaitu purpose di mana apapun yang aku lakukan dalam berkarir, aku harus bisa memberikan impact sebesar mungkin untuk banyak orang gitu. Apapun impact-nya. Dalam hal baik ya, maksudnya impact positif ya pastinya. Salah satunya mungkin berhubungan sama impact terhadap lingkungan kita gitu ya. Impact terhadap sustainability ekonomi di negara ini maupun dunia gitu. Mungkin menurut aku lebih ke arah seperti itu ya. Aspirasi karirku atau aspirasi mimpiku adalah bagaimana melanjutkan terus nih benang merahnya si purpose ini dimanapun aku bekerja nantinya gitu kan. Kalau menurutku sih purpose itu pasti lead kita to our passion ya. Kalau kita bekerja karena purpose, kan kita suka dan kita align sama purpose-nya, kita mempercayai purpose-nya, otomatis apa yang kita kerjakan itu akan pasti somehow aku percaya itu akan align sama passion kita nantinya. Jadi mungkin secara urutan udah kelihatan kayak work for purpose should be align with work for passion gitu ya. Nah yang terakhir work for money, menurutku sih money will follow. Itu percaya nggak percaya ya, mungkin nanti aku mungkin boleh share bahwa ya sebenarnya nggak salah bilang work for money ya, karena ya pada dasarnya ya kita hidup butuh makan ya pasti butuh duit, kita nanti butuh berkeluarga, menghidupi anak istri dan seterusnya, itu karena dari work for money-nya gitu. Cuman menurutku kalau kita fokusnya ke sana itu biasanya udah fokus purpose-nya, fokus passion-nya akan hilang pasti. Yang mana nanti sambil berjalan kita tidak bisa menikmati pekerjaannya, otomatis tidak bisa maksimal, otomatis nggak bisa beyond. Delivery-nya tuh nggak bisa beyond expectation gitu. Itu tuh udah jadi rentetan gitu. Nah ketika kita work for purpose, kita work for passion, otomatis kita untuk deliver sesuatu yang beyond itu bukan sesuatu yang berat, mungkin mungkin bukan sesuatu yang berat buat kita gitu, karena ya kita suka banget dan kita tidak ada rasa terbebani harus ya hari ini gue harus lembur gitu, ya hari ini gue harus kerja mati, kayak gue pengen lembur, gue pengen kerja 1 minggu nih, suka banget sama kerjaannya gitu ya. Once kita melakukan itu passionate, kita ngerasa purpose-nya dapat, kita bisa deliver, company diuntungkan, ataupun kalau misalnya kita punya kerjaan bisnis kita sendiri gitu, bisnis kita juga semakin baik otomatis gitu ya. Karena menurutku ya hasil tuh nggak akan bohong lah dari usaha ya. Dan usaha kita semakin baik, semakin maksimal, otomatis secara benefit yang tadi aku sebutkan itu pasti akan follow, akan otomatis mengikuti dengan apa yang sudah kita kerjakan gitu. Dan mungkin aku boleh share dikit gitu, apa yang aku lakukan selama bekerja sampai sekarang gitu ya. Aku tuh nggak pernah sekalipun propose naik gaji. Dari awal kerja dulu sebagai staff di sebuah perusahaan real estate, masuk ke startup, bikin bisnis, apalagi karena bisnis sendiri nggak ada gaji pasti. Terus pas masuk ke Gojek, habis itu Loket, sampai sekarang nggak pernah sekalipun aku propose buat aku minta naik gaji dong, nggak pernah. Bukan berarti nggak naik gaji ya, maksudnya sampai sekarang. Cuman pada dasarnya apa yang aku lakukan resulting ke
pasti akan ada orang yang appreciate, pasti ada orang yang akan melihat, dan di saat yang sama ada orang-orang yang akan memperjuangkan hak kita juga gitu. Dan di situ yang menurut aku sih mungkin perlu dicamkan juga gitu ya. Mungkin apalagi masih usia muda, menurut aku sih ketika sekarang kita merasa underpaid, tunggu apa aja deh waktunya ketika kalian pasti akan overpaid. Itu sebenarnya kalimat yang disampaikan oleh bosku zaman dulu banget aku di Sinar Maslen tuh. Waktu aku baru masih awal kerja, masih masih baru kerja, itu salah satu statement yang dia bilang gitu. Kalian sekarang misalnya ngerasa underpaid, tapi kalian maksimalkan kerja kalian gitu, terus jalanin. Someday 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kalian akan mungkin overpaid untuk kerjaan kalian di kalian saat itu gitu. Dan itu sebenarnya adalah hasil apa yang kalian kerjakan di masa-masa kalian underpaid itu, dan itu sih sebenarnya mungkin salah satu yang emang menurut aku yang aku percaya adalah kenapa purpose, kenapa passion itu bisa harus mendahului work for money, karena pada akhirnya ketika kita punya purpose dan kita punya passion, result yang kita bisa hantar dari kerjaan kita itu bisa optimal, bahkan bisa melebihi dari yang seharusnya gitu. Dan yakinlah pasti akan ada orang yang mau appreciate, pasti akan rezeki pasti akan datang lah seperti itu kalau kita berusaha. Benefit kali ya. Seperti apa? Mungkin aku bisa bilang ketika memutuskan untuk join di startup atau perusahaan yang benar-benar mungkin baru berdiri dan punya ruang untuk berkembang sangat cepat gitu ya. Message aku mungkin sama seperti pengalaman aku dulu sih, lebih ke arah bagaimana ketika kalian masih di usia muda, punya energi yang sangat banyak, apapun challenge, apapun opportunity yang kalian dapatkan di depan mata itu coba diambil dulu gitu, dan jangan memperhitungkan sana sini dulu, jangan perhitungin kok gue ngerjain ini gue dapat apa ya, itu hal paling salah pasti. Karena baik lagi aku bilang justru kalian nggak ada ruginya untuk mendapatkan challenge baru, mengerjakan sesuatu yang lebih berat tuh nggak ada ruginya buat kalian. Buat salah satu buat dari sisi experience, dari sisi knowledge, gaining back-nya itu dalam bentuk apapun, menurut aku jauh lebih berarti ketika itu balik dalam bentuk experience dan dalam bentuk knowledge, dibanding kita menuntut harus mendapatkan apanya dulu gitu ya. Karena mungkin aku juga mendapatkan beberapa kasus nih di masa sekarang gitu ya, mungkin teman-teman masih baru itu masih muda gitu ya, dan masuk startup di kondisi startupnya sudah besar, mungkin udah dengar sana sini tentang startup tersebut, tentang kesuksesan startup tersebut. Ketika masuk, kita minta kita percayakan mereka dengan responsibility yang baru, justru tapi langsung minta langsung challenge balik dengan apa yang gue dapat dengan ini, apakah gue naik gaji, apakah gue naik pangkat gitu. Hal-hal yang sebenarnya menurutku sih ya itu nggak apa-apa dipertanyakan, cuman alangkah baiknya itu di-proof dulu aja gitu, karena pada dasarnya kalau kalian layak, kalian deserve, kalian akan mendapatkan gitu apa yang sebenarnya yang layak gitu. Dan message-nya adalah balik lagi, coba lakuin, manfaatkan semua ruang yang ada, mengoptimize channel akses, karena ketika kerja di startup tuh aksesnya kemana, at least di dalam internal ya, itu sangat terbuka lebar gitu ya, ke high level, ke C level gitu, CEO, CTO, CMO, itu secara akses jauh lebih terbuka gitu ketika kerja di startup. Dan itu adalah peluang untuk teman-teman yang bekerja di startup itu untuk belajar sebanyak mungkin. Dan mungkin menurut aku sih ya, message di awal bagaimana caranya, mindset-nya adalah itu sebisa mungkin mindset saya ingin belajar, saya ingin mengembangkan diri saya gitu ya. Di saat yang bersamaan saya juga bisa berkontribusi terhadap perusahaan ini gitu. Dan yang sebisa mungkin itu membuka diri untuk hal-hal baru, membuka diri untuk belajar sebelum kita nantinya mungkin kalau memang mau menuntut ya, ketika kita sudah bisa deliver, ketika kita sudah matang gitu. Dan bahkan mungkin nggak perlu nuntut, kalian udah diberikan, karena itu yang menurut aku hal-hal yang mungkin sekarang tidak terlalu banyak dibahas, sangat tabu dibahas, tapi itu adalah hal yang nyata gitu.
Karena yang menurut aku ya tetap gimana kita bisa gaining benefit, gaining income itu juga sesuatu yang menjadi komponen penting dalam kita berkarir kan. Nah, cuman itu ada orang-orang mungkin yang pengen prosesnya cepat, pengen jalan pintas gitu ya. Justru menurut aku melakukan banyak kesalahan gitu karena hal-hal tersebut gitu. Jadi menurutku sih message-nya lebih ke arah membuka diri aja dulu, melakukan sebaik mungkin, deliver sebaik mungkin, bahkan sebisa mungkin deliver beyond expectation. Tapi tentunya tetap punya mindset sampai kapanpun mau belajar, karena sampai sejujurnya sampai sekarang pun aku juga masih perlu banyak belajar ke banyak orang gitu. Mau dia C-level kah, apa dia orang yang fresh graduate, karena ya semua orang tuh pasti punya value, punya knowledge yang bisa kita pelajari, bisa kita serap gitu. Dan itu yang mungkin menurut aku bisa menjadi bekal untuk siapapun nanti yang mau kerja di startup, bahkan mau kerja di korporat gitu ya, buat teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang mungkin masih early entry gitu. Aku sih lebih di tahap itu sih. Gitu. Ingatlah mimpimu bahwa itu jadi di depan mata.